Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Dalam Jawi Antik. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering muncul di channel kami, yaitu tentang pembangunan rumah. Itu sebenarnya membangun rumah joglo atau limasan, dan terutama yang rumah limasan itu sebenarnya biayanya itu lebih mahal menggunakan dinding tembok atau menggunakan dinding kayu. Untuk hal seperti ini, sebenarnya rumah itu baik tembok maupun kayu itu variasinya berbeda-beda dan harganya juga berbeda-beda. Kalau misalkan nyari praktisnya, nyari cepatnya dan efisien, itu menggunakan dinding kayu. Tapi kalau mau kesan yang rapi, kesan yang kokoh, kesan yang indah, nah itu mungkin menggunakan dinding tembok atau bata ekspos. Kemudian menyangkut biaya, itu sebenarnya mahalan yang mana? Jadi rumah joglo maupun limasan itu relatif ya, karena rumah joglo sendiri itu joglo atau limasan itu kadang-kadang harga gebyoknya juga ada yang mahal, ada juga gebyok yang harga yang standar, jadi berbeda-beda. Misalkan gebyok yang polos itu mungkin harganya standar aja, tapi kalau gebyoknya itu yang ukir, yang tebalnya sekian senti, nah itu otomatis harganya juga lumayan mahal. Sementara kalau yang rumah tembok itu juga relatif juga. Misalkan dindingnya itu menggunakan dinding bata ekspos atau menggunakan dinding bata biasa, terus nanti rumahnya itu diplester atau enggak, itu juga berpengaruh terhadap biaya. Kalau secara global itu mahalan kalau secara global itu mahalan rumah tembok atau rumah limasan itu terus terang tidak bisa ditafsirkan ya, karena sekali lagi itu berbeda-beda kualitas dan model itu juga berbeda-beda, sehingga nanti berpengaruh juga terhadap harga. Tapi kalau mencari yang paling praktis mana, yang paling cepat mana, itu saya kasih jawaban yang paling praktis dan paling cepat itu rumah dengan dinding gebyok. Kalau rumah dengan dinding bata itu butuh waktu yang cukup lama, dan keistimewaan atau kelebihannya itu kalau rumah menggunakan dinding gebyok itu bisa dipindah-pindah, jadi kamarnya bisa dirubah-rubah, sekatnya bisa dipindah-pindah. Tapi kalau rumah menggunakan dinding tembok itu misalkan mau merubah kamar itu harus dibongkar dulu dindingnya dan harus dibangun ulang lagi. Jadi kalau soal harga ya tidak bisa ditaksirkan mahal mana dan murah mana, itu agak sulit. Tapi kalau secara keseluruhan yaitu mungkin kelihatan murah menggunakan dinding gebyok. Tapi sekali lagi kalau rumah menggunakan dinding gebyok itu nanti pengaruh harganya itu nanti di tebal tiangnya berapa, terus usoknya besarnya berapa, kemudian luasnya berapa, terus nanti dinding gebyoknya seperti apa, terus nanti tebal papan gebyok itu juga pengaruh terhadap harga. Kemudian nanti kerangka gebyok itu juga berpengaruh terhadap harga. Jadi kalau mau bangun rumah itu untuk mencari mana yang lebih mahal atau mana yang lebih murah itu agak sulit. Tapi jika hanya untuk ukuran standar aja ya bisa dikatakan murah yang rumah kayu dengan dinding gebyok. Tapi karena itu tadi selera itu berbeda-beda, jadinya
rumah kayu pun nanti bisa harganya melebihi rumah yang tembok, meskipun awalnya itu biayanya murah, tapi nanti kan ada pertambahan ini, pertambahan itu, perubahan ini, perubahan itu, menuruti selera kita. Sementara kalau rumah tembok itu misalkan harga berapa, total pembangunan rumah tembok harga 100 juta lah misalnya. Terus kemudian rumah dinding kayu itu total pembangunan misalkan 85 juta, total sama bangunan sama pendirian. Itu kan kalau dilihat itu murah rumah yang dinding gebyok. Tapi nanti pas perkembangannya kadang-kadang untuk rumah gebyoknya perlu dirubah bagian ini, perlu dirubah bagian itu, ditambahi bagian ini, ditambahi bagian itu, sehingga nanti kalau di global keseluruhan itu bisa jadi yang rumah gebyok tadi mencapai 100 juta lebih. Jadi kesimpulannya, jika Anda pengen praktis, pengen mudah, pengen nyeni, pilihlah bangunan yang semua terbuat dari kayu. Jadi tiangnya kayu, dindingnya kayu, semua menggunakan kayu. Tapi kalau mau mencari bangunan yang rapi, yang indah dan kokoh, bikinlah bangunan yang menggunakan dinding tembok. Kalau biaya, yaitu tidak ada batasnya, tidak ada patokannya, karena sesuai dengan selera masing-masing dari kita. Jika di daerah Anda itu kontur tanahnya atau strukturnya itu labil dan sering terjadi gempa, maka pilihlah bangunan rumah dari kayu, karena itu lebih aman. Sebab bangunan rumah dari kayu baik limasan maupun joglo itu sudah terbukti aman dari gempa. Tapi kalau lokasi di daerah Anda itu banyak rayapnya, maka pilihlah bangunan yang dari tembok, karena itu juga lebih aman. Sebab kalau daerah banyak rayap kemudian kita bangun rumah kayu, itu juga resiko, karena rayap itu pergerakannya cepat sekali, bisa menghabiskan rumah juga itu, meskipun hewannya cuma kecil. Sekian dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan silahkan tekan tombol like dan tuliskan komentar di laman komentar. Bagi yang belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan tekan loncengnya agar selalu mendapat info dan update terbaru dari kami. Terima kasih.